Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah basis data yang beranggotakan saya, Dian Musdalifah NIM 18, Listia Rismayanti NIM 19, Putriani NIM 20, dan Romi Ardian NIM 21 akan mempresentasikan materi normalisasi data. Pokok pembahasan kami pada kali ini yang pertama adalah definisi normalisasi data, yang kedua tujuan dan manfaat normalisasi data, yang ketiga fungsional dependensi, dan yang keempat bentuk normalisasi dan contoh. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi normalisasi data. Proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Normalisasi juga merupakan cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang secara tidak langsung berkaitan dengan model basis data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Dalam perspektif normalisasi, sebuah database dikatakan baik jika setiap tabel yang membentuk basis data sudah berada dalam keadaan normal. Nah, suatu tabel dikatakan normal jika 1. Ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya dijamin aman. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Yang ketiga, tidak melanggar base code normal form. Jika tidak bisa, minimal tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. Jadi, normalisasi dalam relational basis data design adalah proses pengorganisasian data untuk meminimalisasi duplikasi. Normalisasi umumnya melibatkan pembagian basis data ke dalam 2 atau lebih dan penentuan relationship antar tabel-tabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang tujuan dilakukan proses normalisasi pada database. Nah, dalam ilmu basis data, normalisasi itu digunakan untuk menghindari terjadinya berbagai anomali data. Dalam beberapa kasus normalisasi, sangat penting guna menunjang kinerja basis data dan memastikan bahwa data itu dalam keadaan aman dan tidak terjadi kesalahan. Nah, tujuan utama dilakukan proses normalisasi itu yang pertama, untuk mengidentifikasi kesesuaian hubungan yang mendukung data untuk memenuhi kebutuhan sistem. Yang kedua, meminimalkan redundansi data. Kondisi inilah yang mampu mengeliminasi anomali dan menghemat ruang penyimpanan. Yang ketiga, menyederhanakan usaha guna menegakkan kendala integritas referensial. Yang keempat, memudahkan dalam usaha pemeliharaan data seperti penyisipan, update, dan penghapusan. Yang kelima, menghasilkan rancangan yang lebih baik yang merupakan representasi dunia nyata yang lebih akurat sehingga menjadi dasar yang lebih kuat untuk mengembangkan sistem di masa depan. Yang keenam, meminimalkan jumlah atribut yang diperlukan guna mendukung kebutuhan data dari suatu perusahaan. Yang ketujuh, guna memperoleh atribut yang bersifat functional dependencies. Yang kedelapan, itu tentunya untuk menghindari anomali data seperti insertion anomalies, deletion anomalies, dan update anomalies. Dan yang terakhir, untuk mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, selain tujuan juga diperoleh manfaat dari proses normalisasi pada database. Manfaatnya yang pertama yaitu normalisasi memastikan bahwa setiap kolom itu memiliki tabel yang tepat, di mana telah ditetapkan dan bukan tabel lain. Yang kedua, normalisasi menghilangkan penyimpanan informasi yang redundan. Hal ini dapat menyederhanakan logika aplikasi karena developer basis data tidak perlu memikirkan mengenai beberapa salinan bagian informasi yang sama. Dan yang terakhir, normalisasi memastikan bahwa basis data itu memiliki satu kolom di satu tempat, dengan satu nama dan satu nilai pada waktu yang bersamaan. Baik, yang selanjutnya adalah fungsional dependensi.
Fungsional dependensi adalah suatu relasi yang menggambarkan ketergantungan antar atribut dalam suatu relasi. Fungsional dependensi bisa disebut juga sebagai hubungan antara dua atribut, biasanya itu primary key dan juga atribut non-key. Fungsional dependensi itu dapat dilambangkan dengan tanda panah. Bisa diperhatikan dalam slide terdapat tabel A yang dihubungkan dengan tanda panah ke tabel B. Cara bacanya yaitu A menentukan nilai B atau B bergantung pada A. Nah, sisi kiri atau tabel A disebut dengan determinan yang menentukan nilai di sisi kanan atau B yang disebut dengan dependent. Perhatikan contoh pada tabel, di situ terlihat primary key-nya adalah NIM. Fungsional dependensinya itu yang pertama adalah NIM menentukan nama mahasiswa, karena setiap NIM yang sama akan menunjukkan nama mahasiswa yang sama. Yang kedua yaitu mata kuliah, NIM menentukan nilai. Mengapa demikian? Karena jika kita hanya menyebutkan NIM saja, itu nanti akan menunjukkan dua nilai, dan jika hanya menyebutkan mata kuliah saja, itu nanti akan menunjukkan banyak nilai. Selanjutnya adalah macam-macam fungsional dependensi. Sebenarnya banyak sekali macam-macam fungsional dependensi, tapi di sini saya akan menjelaskan secara umumnya. Yang pertama ada full dependency, yang kedua ada partial dependency, dan yang ketiga ada transitive dependency. Pertama adalah full dependency. Full dependency menunjukkan atribut A dan B dalam satu relasi, di mana B bergantung penuh terhadap A. Contohnya bisa diperhatikan dalam tabel. Di situ primary key-nya adalah NIM dan full dependensinya adalah NIM menentukan ID ruang. Karena hanya terdapat satu primary key yang benar-benar terjadi ketergantungan. Yang kedua adalah partial dependency. Hal ini terjadi jika beberapa atribut dapat dihilangkan dari A dengan B tetap menjadi subset dari A. Contohnya yaitu partial dependensinya itu NIM, nama menentukan ID ruang. Dalam partial dependensi boleh menggunakan dua atribut yaitu NIM dan nama, namun salah satu atributnya itu harus primary key. Jadi benar-benar menjadi ketergantungannya. Jika salah satu atribut dihapuskan, maka masih tetap dapat terjadi ketergantungan. Yang ketiga adalah transitive dependency. Transitive dependency adalah kondisi di mana A, B, C adalah atribut suatu relasi dengan A menentukan B dan B menentukan C. Contohnya bisa dilihat di tabel. Transitive dependensinya itu nama, jabatan, gaji, kode cabang, alamat cabang akan menentukan nilai NIP. Selanjutnya, bentuk-bentuk normalisasi beserta contohnya. Aturan normalisasi dapat dinyatakan dalam istilah bentuk normal. Bentuk normal ini adalah suatu aturan yang dikenakan pada entiti dalam database yang harus dipenuhi oleh entiti tersebut, sehingga tercapai normalisasi. Suatu entiti dikatakan dalam bentuk normal apabila entiti tersebut telah memenuhi aturan pada bentuk normal. Nah, adapun aturan-aturannya adalah sebagai berikut. Namun, proses normalisasi biasanya dilakukan secara bertingkat, dan pada tingkat ketiga sebenarnya telah menghasilkan suatu rancangan database yang baik. Adapun bentuk-bentuk normalisasi database: 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Namun, biasanya yang digunakan dalam menormalisasi database tingkatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk normal tahap pertama atau 1NF.
bentuk normal pertama ini dikenakan pada entitas yang belum normal. Bentuk normal merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti format tertentu, dan tidak lengkap terduplikasi. Pada bentuk tidak normal ini, datanya itu dikumpulkan apa adanya sesuai keadaannya. Contohnya, entitas dalam keadaan belum normal adalah tabel seperti pada slide berikut. Di dalam tabel ini terdapat atribut nama mahasiswa, mata kuliah, SKS, dan juga nilai, di mana ada nama mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah, contohnya Dian mengambil basis data dan kalkulus, Listia mengambil 3 mata kuliah, dan Putri mengambil statistika. Dalam tabel ini belum normal karena belum memenuhi aturan 1NF. Adapun kelemahannya yang tidak normal, yaitu atributnya berulang. Atribut mata kuliah mahasiswa dengan nama Dian mengambil 2 mata kuliah, sementara Listia mengambil 3 mata kuliah, dan mata kuliah yang mereka ambil itu sama. Kemudian yang kedua, terdapat informasi yang meragukan. Ada 2 baris yang memiliki mata kuliah yang sama, tapi memiliki nilai yang berbeda. Sebenarnya, pada kedua garis tersebut menunjukkan 2 orang yang sama namanya tapi berbeda nilainya. Seperti itu. Adapun aturan bentuk normal pertama atau 1NF. Yang pertama, suatu entitas dikatakan dalam bentuk normal pertama jika setiap atributnya bernilai tunggal untuk setiap garisnya. Nah, pada entitas di atas, setelah dirubah ke bentuk pertama sesuai dengan aturan akan menjadi sebagai berikut. Di sini terdapat atribut nama mahasiswa, Dian, Listia, dan Putri, mata kuliah basis data, kalkulus, Dian, mat basis data 3 SKS nilai A. Kemudian Dian, kalkulus 3 SKS nilai B. Listia, basis data 3 SKS nilai A. Nah, yang dimaksud dalam tabel ini adalah dijadikan satu baris tunggal. Kalau di dalam tabel yang di atas tadi, Dian mengambil mata kuliah 3 mata kuliah yaitu basis 2 mata kuliah yaitu basis data dan kalkulus. Dan Listia 3 mata kuliah dan penempatannya itu tidak pada satu baris. Nah, karena atribut ini bernilai tunggal untuk setiap barisnya, tetapi redundansi dan adanya informasi yang meragukan masih belum teratasi. Yang kedua, bentuk normal tahap kedua atau 2NF. Fungsi dari 2NF ini adalah menghapus beberapa subset data dan menempatkannya dalam tabel yang berbeda, sehingga menciptakan hubungan antara tabel yang baru dengan yang tabel yang lama, dan menciptakan foreign key. Aturan bentuk normal kedua atau 2NF ini yaitu jika berada pada bentuk normal pertama dan semua atribut bukan kunci memiliki ketergantungan fungsional atau dependensi fungsional dengan kunci utama. Nah, apa itu ketergantungan fungsional? Tadi, ketergantungan fungsional ini adalah suatu atribut X yang mempunyai ketergantungan fungsional terhadap atribut Y apabila setiap nilai X ini berhubungan dengan sebuah nilai Y. Contohnya, misalkan pada atribut nama pada entitas mahasiswa mempunyai ketergantungan fungsional terhadap atribut name. Karena apa? Karena setiap nama mahasiswa pasti mempunyai name. Pada tahap kedua ini harus memilah-milah dan membagi entitas menjadi beberapa entitas lagi.
Sehingga atribut yang bukan kunci mempunyai ketergantungan fungsional dengan kunci utama. Contohnya, dalam tabel di sini, entiti mahasiswa dan entiti nilai ini adalah pembagian dari tabel yang di atas tadi. Dibagi lagi menjadi entiti mahasiswa, di mana terdapat kunci utama yaitu NIM, dan entiti nilai kunci utamanya adalah NIM dan kode mata kuliah. Pada tabel di atas sudah terlihat ada dua entiti yang memiliki kunci utama primary key, sehingga atribut lainnya mempunyai ketergantungan fungsional terhadapnya. Atribut nama mahasiswa mempunyai ketergantungan fungsional terhadap atribut NIM, dan atribut SKS nilai mempunyai ketergantungan fungsional terhadap atribut NIM dan kode mata kuliah. Dari rancangan baru tersebut ternyata masih belum benar, khususnya pada entiti nilai, karena ada data yang berulang yaitu nama mata kuliah dan SKS. Apabila mengantrikan data mata kuliah dan SKS, ada yang salah, dapat mengakibatkan data tidak konsisten lagi. Yang ketiga, bentuk normal tahap ketiga atau 3NF. Normalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan semua data atau file yang tidak ada hubungannya dengan primary key. Pada tahap ini dapat menghapus kolom-kolom yang tidak berhubungan dengan primary key, tapi memenuhi syarat-syarat dari normalisasi 2NF. Suatu entiti dapat dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada pada bentuk normal kedua dan semua atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan pada primary key. Nah, ketergantungan yang dimiliki tadi adalah tidak memiliki ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif itu apabila ada atribut X memiliki ketergantungan fungsional dengan atribut Y, dan atribut Z memiliki ketergantungan fungsional dengan atribut X. Dari contoh tabel entiti nilai, atribut kode mata kuliah mempunyai ketergantungan fungsional dengan atribut NIM, dan atribut nama mata kuliah mempunyai ketergantungan fungsional dengan kode mata kuliah. Jadi pada tabel entiti nilai memenuhi normal kedua, tetapi tidak memenuhi normal ketiga. Pada contoh tabel tahap ketiga adalah entiti mahasiswa dan entiti nilai menjadi entiti mata kuliah yang memiliki atribut kode mata kuliah, dan SKS seperti pada tabel berikut. Kemudian yang keempat ada BCNF. Syarat BCNF yaitu memenuhi 1NF. Kemudian kunci utamanya, kunci kandidat bersifat unik. Yang kelima, bentuk tahap keempat. Tahap keempat ini berkaitan dengan sifat ketergantungan banyak nilai. Dan yang keenam adalah bentuk normal tahap kelima. Tahap kelima ini merupakan nama lain dari BCNF yang berkenaan dengan ketergantungan relasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Setelah ini kita lanjut di WA Group untuk diskusi tanya jawab ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.